Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di custom room MIUI 13 di versi 13.0.2 Android 12. Ini adalah portingan dari Redmi Note 10 ya, Sweetin oleh Arijit Saha. Seperti biasa, kita akan coba masuk ke pengaturan. Kita akan bisa melihat di sini About Phone MIUI Global versi 13.0.2. Lalu kita seperti biasa akan cek di bagian SIM card and mobile network. Oke, kita masuk ke bagian SIM card dan mobile network. Seperti biasa, tampilan MIUI nya, tampilan di bagian SIM card ini seperti MIUI 12 seperti biasa ya. Lalu kita ke bagian WiFi. Di bagian WiFi pun sama ya, tidak ada masalah. Kita bisa lihat tadi ada pop-up kecil bertuliskan back ya, pada saat saya menekan tombol back kembali. Lalu kita ke bagian connection and sharing. Di sini kita akan coba fitur terpenting di Redmi Note 5 Pro, yaitu portable hotspot ya. Oke, kita aktifkan. Kita cek dulu setupnya. Di sini kita bisa lihat ada option tambahan di MIUI 13 yaitu hide its SSID. Kita bisa menyembunyikan SSID kita ya. Kita coba aktifkan. Oke, kita coba cek di komputer apakah sinyalnya terbaca. Oke, aman ya, terbaca dan tidak ada masalah. Oke, kita lihat di sini ada beberapa option ya. Chromebook, Nearby Share, Android Auto, lalu ada PVN. Oke, kita coba lanjut ke bagian Always on Display and Lock Screen. Di bagian ini kita bisa cek Always on Display ini bisa diaktifkan. Oke, kita bisa cek tampilan ini seperti biasa ya. Ada tambahan Wake Lock Screen for Notification. Lalu kita ke bagian display. Di bagian display pun sama ya, tampilan hampir tidak ada yang berubah, namun ada tambahan option refresh rate, namun ini kita skip saja. Di bagian ini ada reading mode, kita aktifkan. Oke, aktif ya, tidak ada masalah reading mode. Lalu kita ke bagian sound and vibration. Di bagian ini pun sama ya, tampilannya tidak jauh berbeda, namun di sini tidak ada Mi Sound Enhancer karena ini adalah portingan MIUI global ya, bukan mod. Oke, kita masuk ke Notification and Control Center. Di sini ada ciri khas MIUI 13 yaitu notification effect. Kita bisa pilih di sini, namun di sini tidak bisa diklik ya. Mungkin ini adalah bug mungkin. Di sini notification setnya hanya ada tampilan MIUI atau Android. Lalu kita ke bagian status bar. Di status bar seperti biasa, tampilannya ada seperti ini. Ini untuk menghilangkan notification icon. Ini untuk speed ya. Lalu kita cek di hide note. Nah, ini yang paling kita bisa lihat. Di sini di room ini adanya tompel ya, atau kita biasa sering sebutnya tompel. Ini adalah kamera mungkin ya di Redmi Note 10 itu. Namun kan di Redmi Note 5 Pro bukan kamera ya. Jadi itu bisa dihilangkan ya. Kita bisa lihat di sini ada buletan. Itu mungkin
fitur yang kurang menyenangkan ya, kurang nyaman lah. Oke, kita ke bagian home screen. Di bagian home screen pun tidak jauh berbeda. Kita coba ganti gestur dan kita tunggu. Oke, sudah berubah. Penggantian sistem navigasi tidak ada masalah. Lalu di sini ada show memory status untuk menampilkan free RAM yang tersisa ya. Kita coba cek di sini, bisa lihat free RAM-nya 1,6 dari 4 GB. Oke, kita kembali. Lalu kita ke bagian Themes. Kita akan coba install tema pihak ketiga ya. Seperti biasa di sini kita klik Themes. Di sini tidak ada import ya. Jadi caranya kita harus mendowngrade atau mengganti theme store ini menggunakan theme store global ya. Karena saya pernah install, kita akan coba apply. Oke, tidak bisa ya. Biasanya kalau tidak bisa seperti ini, font pun sama biasanya. Di sini tertulis server is down, atau terkadang pihak ketiga tidak bisa gitu, seperti itu. Oke, kita coba ini, kita apply. Nah, pada saat kita akan ganti font, kita harus reboot ya, reboot sistem. Kita pilih cancel saja. Bisa jadi ini font bisa diganti ya. Oke, kita ke bagian password and security. Kita akan coba setel dengan pin dan kita harus menunggu beberapa detik. Oke, kita coba masukkan pinnya. Oke, mungkin ini bug ya, bug tidak bisa menggunakan lock screen lock tidak bisa digunakan. Lalu kita ke bagian additional setting. Di sini bahasa Indonesia sudah tersedia ya, karena ini memang MIUI global. Kemudian ada bagian region, lalu ada memory extension di sini seperti ZRAM ya, ini mungkin maksudnya. Lalu di special fitur MIUI 13 adanya fitur sidebar. Kita bisa lihat di sini fitur sidebar seperti shortcut ya, di bagian samping kita bisa aktifkan di sini. Terus adanya pengurangan di special fitur di MIUI 13 global ini hanya ada 3, sidebar, floating window, dan light mode. Oke, untuk account lancar, akun tersinkron, tidak ada masalah. Lalu kita akan coba cek di bagian about phone. Kita bisa lihat di sini. Di sini di all spec Android 12 kita bisa lihat. Di sini di bagian RAM ada 4 plus 1 ya. Ini yang tadi memory extension itu. Di sini MIUI version 13.2 stabil ya. Lalu menggunakan kernel Super Ryzen versi 14. Ini yang OC ya. Oke. Di sini ada pop up kecil ya. Back seperti itu. Lalu di room ini tidak adanya kamera ya. Kamera bawaan tidak ada. Jadi kita harus menginstal kamera manual, bisa menggunakan Gcam atau kamera Mia. Lalu di bagian telepon dialer ini menggunakan Android ya, AOSP. Dialer AOSP, kemudian SMS-nya pun sama, message-nya menggunakan yang AOSP. Lalu kita bisa lihat di sini MIUI 13
quick settingnya sudah berubah ya. Yang biasanya kecil-kecil, lalu bagian slider kecerahannya di bagian bawah, sekarang tampilan seperti ini ya. Kita bisa bedakan nanti ini adalah MIUI 12 dan MIUI 13 seperti ini. Ini adalah MIUI 12 dan ini adalah MIUI 13. Oke, lalu kita lihat di bagian notification. Di bagian notification sama ya tampilannya, tidak ada yang berubah. Oke, setelah saya menggunakan beberapa jam ya di room ini, saya mengalami kendala, yaitu seringnya reboot tiba-tiba ya. Entah kenapa pada saat saya sudah menggunakan, misalkan dulu saya standby diamkan, tiba-tiba dia langsung masuk ke recovery ya, reboot langsung masuk ke recovery, langsung stuck diam di recovery. Entah kenapa saya coba ganti kernel menggunakan yang OC ataupun yang non OC, namun hasilnya tetap saja ya. Mungkin ini akan difix nanti oleh Arijit Saha. Lalu untuk Magis, safety netnya file ya, merah ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat file. Lalu untuk aplikasi Swift Backup, dia sering mental ya. Saya menggunakan yang versi terbaru mental, ini versi yang 3.7.1 pun tetap mental. Jadi saya tidak recommendedkan room ini untuk daily use ataupun gaming apalagi, karena beberapa bug-bug yang terasa cukup kurang nyaman ya. Mungkin untuk tampilan MIUI 13 ini terlihat sudah lebih baik ya. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi untuk para pengembang. Di sini juga kita bisa lihat roundednya, samping-samping layar kelihatan besar sekali ya lengkungannya. Dan yang lebih signifikan terlihat yaitu adanya tompel ya, bulatan hitam di tengah ini, di atas di status bar. Oke. Kita bisa lihat di bagian status barnya seperti tidak rapi ya. Jam di bagian kiri ini jam seperti terpotong. Kemudian di bagian kanannya pun terlalu mepet ya. Ditambah tengah-tengahnya ada tompel note, seakan-akan terlihat kurang nyaman ya dipandang. Mungkin cukup sekian ya review saya di MIUI 13 global stabil versi 13.0.2 yang diporting oleh Arijit Saha. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.